wong salah paham. Jadi nyongkone nak tawadhu iku apik. Padahal wau man asbata li nafsihi tawadhuan fa huwa al-mutakabbir. Kau tawadhu itu maqamun rafi. Kasta tertinggi dalam hidup napa? Tawadhu. Kalau orang mengklaim dirinya tawadhu fa huwa al-mutakabbir. Berarti dia adalah orang yang mau sok takok iratan. Badhe teng Wonokromo teng Widukan putih. Wah, mboten ngertos lho. Mboten ngertos detaile. Ngono kok terangno akan. Mosok sak bodho-bodhone sampean takoki. Kula carane salat sepundi. Misale kira terang ngono ning masjid nek melok makmum sesuai ra iso. Ora kok kula mboten saged sami mawon. Carane salat ditampa pangeran piye? Jawab, pokoke ikhlas. Lah carane ikhlas sepundi? Wah, salateh terus sesuai ra ikhlas. Mboten nak cara jenengan. Wah, ana carane wong akeh pokoke ngono. Pokoke terangno, ora iso salat pokoke. Pokoke terangno. Kliru Allah. Pokoke Haji Nabi seneng. Oh, yang kena wong tak kaya agama jawab sangat. Anut wong akeh. Ya wonten tiyang takoki Nabi. Pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama, cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi ya bener. Ya wis bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun 'anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki, pangeran ning ndi, Jeng? Lho, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih. Ya, karena wong muni nyebut langit itu pokoknya pangeran ning dhuwur. Dhuwur iku gak ino. Timbang jawab di sini kan malah nya. Oh, sok pangeran dituju. Utawa dijawab ngene, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono. Kulo iki ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane iku bikin keraguan pada anak-anak. Takok orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Caca SMP kepikiran, takok biha anak kula cerita biha takok kula. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu aamintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu aamintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah enggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu rak banyak. Malah bingung kan? Wah pidatonya Pak Zainuddin jadi NU enggak di mana? Oh enggak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi enggak kemana tapi di mana-mana. Itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Sekolah eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah niku pokok istilah ning dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lobok, malah pengiran kok ngecat barang malah repot meneh. Pokoknya sementing gue ngelafat no lafat sing nunjuk no takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Rasa mbok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno dzate nggih sederhana. Amin tu manfis sama, amin tu manfis. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan rangno wa huwa wa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono ning. Tapi aku itu sito, kul wa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nabi kandani cak SMP ini, ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah yang hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya aina Allah, fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo dibenarkan bahwa Allah itu di atas.
Tapi kira usah mikir, lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini, terus buleten itu ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semono ae biasa wae ora usah ribet. Wong aras masih yo kondange koyo ngono diciptakan. Kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada kayak mulai Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah takut, prak banyak, malah disimpul, waduh repot benar. Kalau di mana-mana dia nyimpul nih, kalau gitu banyak, malah repot mana ya? Orang tasawuf malah bingung nona, Allah ada di hati, baru saya malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya, sanut Quran era, sanut semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya, atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad. Bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Geleng-geleng. Jadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam. Usane iki paham wis macam-macam. Dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lewatis, bahwa Allah itu beda dengan Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fauqa aydihim, utai tangannya Allah sandure tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan nemes ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan iku mboten. Misalnya tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan, mau tangan bisa disembunyikan, ning ndi. Pokoknya wong rata tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mau nek dadi bahasa iku ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoknya ngono. Pokoknya ngono. Wis pokoknya ngono. Ya pokoknya. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takut. Diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Mosok Jakarta iso delok. Ya diketahui manane roh. Nggo roe nganggo apa pokoknya diketahui kok takoki kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong itu terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu. Yo kasus maknane Quran nganggo ngono edan bareng jadi Imam Syafi'i. Wong ape edan kok aja-aja. Ya ape edan kok aja-aja. Dia sudah seperti itu. Ya kalau orang jalan kayak haji jare dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji mlaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sakmene. Nah numpak mobil dia oleh itu. Ora ono jangkaane. Berarti puterane rodo. Wis ora usah ngono, pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krenting terus akhirnya agama itu dadi ruwet.
Ini kalau nyontokno bolak-balik. Kalau nyontokno bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong. Sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal. Baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing ngusul, kula nu jek eling pas niku saya masih roe satu ada yang ngusul Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft itu awal. Bagaimanapun ada soft sani dan saleh, soft 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak kok pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Napen Abdul Kabeh imamnya dakok pol kidul, biar semuanya an yaminil imam, semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul, masjidnya selatan utara. Abdul Kabeh mergo saf awal, kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soalnya tak takoki, lah nek ngono paling afdal ndi? Nek wis didesain masjid ngono paling afdal, sing paling parek ya ngono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Makanya ketika Nabi halakal mutanatiun, orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijuruk-juruk, no agama itu dijuruk-juruk. Itu udah dibulet. Saking kuatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah yang dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngono-ngononan. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing khalaqa ngene, sing ja'ala ngene, yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didawi guru-guru ini. Nur kena nyifati pangeran koyo Allah nyifati dzate ning Quran. Wis ra usah neko-neko. Ini beliau ngritik faham ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah nopo? Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darani Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Lah lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung kabeh kan cilik kan sing ngaji tauhid kan. Nah, melantau kita cilik semoga. Ya tunggu Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen, kok permene ra entuk permen cilik-cilik. Mereka nak gawe langit bumi. Guru TK kan iso ngekei permen. Tapi nak nyifati Allah sing gawe langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulane contohnya aja permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah berarti iso gawe langit bumi. Jadi rasa bakas apa? Permen. Bahaya itu. Ya napa? Bahaya. Dieling-eling itu terus kula suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya, jadi niru ada di pangeran teng Quran itu mengenalkan zatnya Allah sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanasulat. Tanasulat apa mengistilahkan dirinya intan suruwaha yang surkum. Jong kowe nak gelem nulungi aku, apa kowe tak tulungi. Kan aneh wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi kuriduha kamu ngutangi. Mana tidak apa-apa misalnya no kiai diutang sidik-sidik ya apa-apa. Penting ojo akeh-akeh, penting ojo ngelangkai asetnya. Asetnya 10 juta ya utangnya. Piro Mas pantes sih? 2 juta. Piro? 2 juta apa 9 juta 900. Berarti susuk apa?
Enggak cara fikih sing penting utang itu enggak ngelebihi asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh lan aran sing percaya kan ya rantuk. Ya rasa kuwatir Gus kok ngolehno utang. Lha diolehno lan aran sing percaya tetep ora kasil. Dadi ora usah kuwatir. Masuk diolehno nek ana sing ora percaya kan terus. Karena tadi ya kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi, meskipun dikai jaminan baju napa rom. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa afqahuhum. Imam itu sing macane Quran paling bener. Nah es padha Qurane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nggih nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal, ana standar sosial. Ya urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senin niku ora ana sing nggo tuku beras, dekne mau utang. Mergo utang tabungan berat. Lah akhirnya anake dina Senin ra mangan gara-gara bapake wedi. Iki goblok ta zuhud. Sampeyan tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ana zuhud ana goblok. Mana dari Imam Syafi'i, ana wong kok tasawuf. Iku mulai subuh jawara, zuhur wis wajat tahu Ahmad. Engko zuhur wis Ahmad, uteke wis kumpruk. Imam Syafi'i saking gedenge tasawuf jare, wong kok tasawuf subuh. Iku ora usah ngenteni ngasar. Zuhur wajat tahu Ahmad. Zuhur wis napa? Kumpul Ahmad. Saking gedhe Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok. Ya wow, misale ana wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misale anake Senin loro ora diobatno, mok perkarane wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Ya goblok anak loro ora diperiksa mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Ya ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoke utang yo dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene, Mustafa ape utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utang ah, mergo sarapan pizza. Ya iku gendeng jenenge ora utang kan. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwangi napa?